Father, we want to give our best to you, and only our best. So we sing the song to you. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Mari saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan boleh memulai akan ibadah kita di pagi hari ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Dan kita semua mengaku bahwa pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta dengan isinya. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus turun dan beserta kepada kita semuanya dari awal ibadah kita sampai selama-lamanya. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Anak serta Roh Kudus dari permulaan
Demikianlah firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Oleh karena kemurahannya dan kasih setianya boleh menuntun kita sampai hari ini. Dan kita boleh bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kita boleh beribadah secara offline. Begitu juga untuk sidang jemaat yang beribadah secara online. Kita yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan akan turun di dalam kehidupan kita bersama-sama. Dan biarlah apapun yang kita perbuat pada hari ini dalam bidang kita, biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan dan nama Tuhan semakin ditinggikan. Selamat beribadah, Tuhan beserta kita. Silakan Bu Nunung. Shalom semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur jika kita boleh ada sampai detik hari ini. Semua karena Tuhan tidak pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan kita. Ada amin? Dia senantiasa berikan yang terbaik. Karena itu mari kita mau belajar untuk memberikan yang terbaik dimanapun kita bekerja. Menjadi ladang pelayanan kita. Orang boleh melihat ada Tuhan dalam hidup kita. Dan kita boleh menjadi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
saat ini ada di tengah-tengah kita. Mari bersama-sama kita rasakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Dan mari bersama-sama dengan sungguh-sungguh kita mau katakan, Tuhan, aku mau mengiring Engkau sepanjang kehidupan kami. Dan kami mau masuk ke dalam rencana yang mula-mula atas hidup kami. Sehingga dimanapun kami bekerja, kami boleh menjadi bejana-bejana yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Inilah pengakuan kami, Tuhan. Kekuatan kami hanya ada dalam hadirat-Mu. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersyukurku, bersyukurku di kaki-Mu, rasakan satu hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran kami, kehendak kami Tuhan, kami serahkan dalam kendali tangan-Mu yang penuh kuasa atas kami Tuhan. Benar Tuhan, seluruh harap dan percaya kami mau meletakkan hanya pada satu nama, yaitu nama Yesus, nama yang ajaib. Haleluya. Inilah rindu kami Tuhan, jadikan kami bejana-bejana yang memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersyukurku di kaki-Mu Tuhan.
Raja di atas segala raja. Allah yang kami muliakan dan Allah yang kami tinggikan. Kami bersyukur untuk kami boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati satu suasana surgawi yang boleh limpah atas kami di tempat ini. Kami boleh dikuatkan melalui pujian penyembahan. Kami boleh dibangun dengan dasar yang kuat untuk kami boleh menikmati betapa indahnya damai sejahtera Tuhan, shalom yang ada di dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh bersyukur Tuhan, di mana kami boleh ada di tempat ini. Untuk sebagaimana kami boleh melihat dan merasakan betapa indahnya kemurahan Tuhan dan anugerah yang nyata di dalam kehidupan kami. Sebagaimana saat ini kami masih bisa berdiri di tempat ini. Kami boleh mengucap syukur betapa baiknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukakan hati kami untuk kami boleh bersama merenungkan firman-Mu. Tuhan, lawat kami dengan kuasa-Mu. Urapan-Mu boleh turun kepada kami bersama. Sehingga kami boleh dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami minta Roh Kudus-Mu menemani, menyertai, membimbing kami. Sehingga kami akan beroleh kekuatan firman yang dapat meneguhkan di dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Semangat lagi. Shalom. Haleluya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Nah saudaraku, kita boleh bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh beribadah bersama-sama secara offline di tempat ini. Dan saya boleh menyapa untuk Bapak Ibu dan Saudara yang boleh beribadah secara online, baik YouTube, baik itu radio. Biarlah Tuhan juga akan memberkati kita bersama. Kasih dan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan boleh nyata di dalam setiap kehidupan kita bersama. Dan biarlah berkat Tuhan, kekuatan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita bersama. Hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun kita tidak bisa mengungkapkan atau memberikan sebuah makna senyuman dengan secara luasa karena masker ada di depan mulut kita, tetapi saya ingin tangan kita pakai ya. Kita saling berdada-dadahan ya, berdada-dadahan. Kanan kiri, hai, sapa dengan dadahanmu ya saudaraku. Dengan lambaian tanganmu ya. Haleluya. Nah saudaraku, baik yang ada di rumah juga demikian ya. Salamin ya. Jangan salaman ya, tapi ungkapkan perasaanmu kepada anggota keluargamu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan boleh bersama-sama belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kebenaran firman Tuhan, dan tema kita pada hari ini adalah bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu hal yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, bekerja untuk kemuliaan Tuhan, berarti ada yang bekerja bukan untuk kemuliaan Tuhan, ya kan? Tapi dalam sebuah hal yang indah dalam kehidupan kita sebagaimana anak-anak Tuhan, anak-anak yang boleh mengasihi Tuhan, saya yakin dan percaya semuanya bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ini menjadi sesuatu prinsip bagi anak-anak Tuhan yang boleh melakukan yang terbaik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebuah Alkisah yang boleh kita lihat dan kita boleh cermati dalam kehidupan kita tentang kisah dokter THT, ya kan? Nah suatu ketika saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang pasien datang untuk memeriksakan telinganya. Seorang pasien ini tergopoh-gopoh karena kesakitan, dia datang di rumah sakit dan kemudian bertemu dengan dokter THT. Di situ apa yang terjadi saudaraku yang dikasihi Tuhan? Pasien ini berkata kepada seorang dokter, "Dokter, minta tolong, telinga saya sakit." Dokter bilang, "Kenapa?" "Kemarin atau minggu yang lalu telinga saya nggak sengaja kemasukan biji kacang hijau, saudaraku. Biji kacang hijau. Dan sekarang saya biarin, saya ketok-ketok, kepalanya nggak keluar gitu ya."
Dan jangan ketok pakai palu ya saudaraku ya. Di saat itulah saudaraku yang dikasih Tuhan, pasien ini berkata kepada dokternya, "Dok, kira-kira coba lihat dok, ada solusi enggak dari dokter THT?" Lalu dokter THT berkata, "Oke sini bawa sini, coba saya lihat dulu." Lihatlah telinganya dan diperiksa dan dilihat, oh iya ada ini biji kacang hijaunya. Lalu dokter ini bilang, wah dengan menghela nafasnya, ini sulit ini. Tapi tenang, ada satu cara. Dan ini yang terbaik buat kamu. Lalu dengan antusias pasien ini berkata, yes, bisa keluar. Yes, bisa selesai sakit saya. Lalu si pasien ini berkata kepada dokternya, "Dok, lalu apa yang akan dokter lakukan?" Ya, hanya ada satu cara. Caranya apa? Caranya adalah harus operasi. Wah, pasiennya langsung, apa? Operasi. Wah. Lalu pasien ini berpikir sejenak, loh dok kalau dioperasi pasti biayanya besar. Enggak, buat kamu cuma 2 juta saja. Wah dok, itu masih mahal. Langsung si pasien lebih mendekat lagi sama dokternya. Dok, ada enggak ya yang lebih murah lagi atau gratis? Si pasien berkata demikian. Lalu si dokter bilang, oh kamu minta yang gratis. Ada, tapi kamu harus bersabar. Ya, jangan wah tergesa-gesa tapi harus bersabar. Wah, sangat sukacitanya pasien ini berkata kepada dokternya, kira-kira apa dok? Cepat katakan. Wah, si dokter ini langsung berkata, kalau kamu sabar, ada satu cara yang baik. Caranya adalah setiap hari, 2 kali sehari, siramlah telingamu dengan air. Kemudian setiap pagi kamu keluar, kamu panaskan dengan sinar matahari. Satu ketika tapi kamu harus sabar ya. Satu ketika kalau biji kacang hijau itu tumbuh, baru kamu cabut. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, pasien ini apa gitu ya saudaraku ya. Loh bagaimana mungkin? Lalu dokter berkata, ya itu kalau kamu maunya kayak gitu ya sudah gitu ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, seorang dokter THT ini mungkin berkata, saya sudah lakukan yang terbaik, kok malah dia berkata demikian. Ya, kadang-kala kalau kita orientasi kepada diri sendiri, kadang-kala saudaraku yang dikasih Tuhan, kita diperhadapkan dengan sebuah kejengkelan. Kita diperhadapkan dengan sebuah tantangan dan akhirnya kita gregetan dan terus gregetan. Dan akhirnya sudahlah dan biarkan saja. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang kita boleh akan lihat pada pagi hari ini adalah di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31 berkata demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya ingin bacakan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, berbicara tentang kemuliaan Tuhan, saya sudah sampaikan bahwa setiap anak-anak Tuhan harus memiliki suatu prinsip, gaya hidup, karakter, bahkan dalam setiap apapun yang menjadi tingkah lakunya harus memuliakan nama Tuhan. Ini yang menjadi sebuah prinsip dasar di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga di saat kita melakukan segala sesuatu, Tuhan akan dipermuliakan. Di saat kita boleh bertingkah laku dalam kehidupan kita sehari-hari, nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan Rasul Paulus menekankan hal yang sederhana pun, itu seharusnya bisa memuliakan Tuhan. Masalah apa saudara? Masalah makan dan minum. Di mana di saat Rasul Paulus berkata-kata kepada jemaat di Korintus,
Itu memberikan sebuah dasar bahwa di saat kita boleh makan dan minum harus memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan sampai apapun yang kita makan dan kita minum itu menjadi sesuatu hal syak kepada orang lain. Dan bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah makan dan minum ini berbicara tentang apa yang menjadi suatu situasi di mana Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus tentang bagaimana makanan dipersembahkan kepada berhala dan yang tidak. Rasul Paulus berkata, okelah semuanya dapat kau makan, karena itu adalah ciptaan Tuhan. Tapi kalau makanan itu sudah dipersembahkan kepada berhala, hendaklah kau bisa menahan diri. Jangan sampai setiap apa yang kau makan, itu menjadi sebuah batu sandungan dan tidak untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh berbicara tentang apa yang menjadi sebuah pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita setuju bahwa pekerjaan itu ada di dalam rumah Tuhan sebagai pelayanan. Dan saya yakin bahwa dalam setiap apapun yang dilakukan di gereja, semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, apakah bisa pekerjaan sekuler yang syarat dengan intrik-intrik, yang syarat dengan sesuatu yang boleh tidak berlakukan sesuatu kebenaran, bisakah memuliakan Tuhan? Saya boleh berkata, mungkin jika itu dilakukan dengan benar, yaitu dengan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 4 hal bagaimana kita bisa bekerja untuk memuliakan Tuhan. Yang pertama adalah melibatkan Tuhan dalam pekerjaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata melibatkan ini tidak menjadi sesuatu hal yang harus kita dapat mengerti bahwa melibatkan ini ada satu sosok seorang yang akan membantu kita. Yang akan memberkati kita dengan sebuah jalan keluar. Saya teringat kepada anak saya yang sampai hari ini masih sekolah daring. Tapi di saat itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak saya nomor 2 ini sangat tidak suka dengan apa yang namanya menggambar. Menggambar, mewarnai. Dia katakan, aku tuh gak suka, aku tuh gak senang menggambar dan seterusnya. Tapi memang harus ada di situ. Nah, Mr. Samuel, dia adalah seorang guru yang mengajar untuk menggambar dan melukis. Lalu setiap kali daring Mr. Samuel, anak saya yang nomor 2 selalu mengucapkan password. Passwordnya apa saudaraku? PA. Papa, sini dong gitu ya. Papa, sini dong. Setiap kali Mr. Samuel ada, Papa, sini dong. Nah Pak, ini menggambar Pak sama mewarnai. Pak, bisa bantu enggak? Oke, saya bisa bantu, tapi kamu bisa kerjain sendiri ya. Papa bisa bantu. Lalu di situ saudaraku, Mr. Samuel sudah mulai melukiskan, mulai dari garis ke garis, dihubungkan, kemudian mulai terlihat seperti gambar. Dan di saat itulah sudah mulai terbentuk gambar. Dan anak saya nomor 2 katakan, Pak, ini begini betul. Iya, betul. Lanjutkan. Oh iya, ini garis lurus ke bawah betul. Betul, lanjutkan. Kasih gelombang sedikit-sedikit. Begini betul Pak? Betul. Jalan terus. Lanjut sampai ke titik penghubung. Dan kemudian sudah menggambar suatu kotak, kemudian kasih kaki, kasih tangan, dan seterusnya. Ada sebuah hal yang indah di saat kita melibatkan seseorang yang mampu untuk melakukan segala sesuatu. Apalagi Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang mampu untuk melakukan segala sesuatu. Karena Dia adalah Allah yang El Shaddai. Allah yang mampu untuk melakukan segala perkara. Allah yang menciptakan segala sesuatu untuk saya dan saudara. Maka saya boleh berkata di dalam kehidupan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Libatkanlah Tuhan dalam pekerjaanmu. Ulangan 8 ayat 18 berkata kepada kita saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi haruslah engkau, apa saudaraku? Ingat.
Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh apa? Kekayaan, dengan maksud apa? Meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melibatkan Tuhan dalam pekerjaan adalah sesuatu prinsip di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Melibatkan Tuhan adalah sesuatu dasar bagaimana di dalam kehidupan anak-anak Tuhan boleh membawa sebuah kebaikan dalam setiap pekerjaannya. Maka daripada itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah yang empunya segalanya akan berdaulat atas kita, menjadi penolong dalam kehidupan kita. Sehingga di saat kita melibatkan Tuhan dan keberhasilan ada di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah sombong terhadap keberhasilan kita. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan semuanya berhasil. Itu karena Tuhan ikut andil bagian di dalam kehidupan kita. Maka sebagus-bagusnya gambaran anak saya, dia tidak akan pernah berkata, ini loh Pak, gambaran saya. Tidak, saudara. Dia akan katakan, Mah, ini loh gambaran saya dengan Papa. Bagus enggak? Itu juga dalam pekerjaan kita. Melibatkan Tuhan, itu juga memberikan kepada kita sebuah keteguhan. Apapun yang kita bangun dalam pekerjaan kita, karena dia akan turut bekerja di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Maka daripada itu, libatkanlah Tuhan dalam pekerjaanmu. Maka Tuhan akan dipermuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak di luar sana tidak mau melibatkan Tuhan. Oke lah, hari-hari ini kita boleh menghadapi namanya krisis. Oke lah, hari-hari ini kita menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Yang dimana target yang seharusnya kita bisa tapaki, kita bisa dapati. Tetapi karena oleh pandemi ini, semuanya omset menjadi menurun dan seterusnya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang di luar sana juga masih belum mau melibatkan Tuhan. Mereka melibatkan seseorang di luar Tuhan, kuasa di luar Tuhan, yaitu kuasa di dalam kegelapan. Dengan kuasa-kuasa yang lain mereka menganggap bahwa ini bisa memberikan sebuah jalan keluar di dalam kehidupan mereka. Dengan kuasa-kuasa roh kegelapan mereka menganggap bahwa dalam kesulitan ini mereka bisa mendapatkan pertolongan. Tapi apa yang mereka boleh dapatkan? Mungkin mereka mungkin kuasa kegelapan itu juga bisa menawarkan kekayaan. Tapi belum tentu di saat mereka boleh hidup dalam kekayaan tersebut, damai sejahtera tidak akan pernah mereka dapatkan. Kasih tidak akan mereka dapatkan. Sehingga kadang-kala kita boleh melihat gono gini menjadi sebuah tantangan di dalam kehidupan mereka. Dan seterusnya. Tapi di saat kita boleh melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita, Tuhan boleh berkata, aku akan memberikan kekuatan, aku akan memberikan kekayaan, aku akan memberikan keteguhan di dalam kehidupanmu. Itu menunjukkan apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Menunjukkan bagaimana Allah berdaulat di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam setiap apapun yang menjadi kehidupan kita dalam pekerjaan, di saat kita melibatkan Tuhan, kita akan merasakan ketenangan. Seperti pujian. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Wow. Libatkan Tuhan dalam kehidupan pekerjaan. Maka Tuhan akan berdaulat di dalam setiap kehidupanmu. Yang kedua adalah bukan hanya melibatkan Tuhan saja dalam pekerjaan. Tapi yang kedua adalah memiliki nilai-nilai kerajaan Allah.
Berbicara tentang nilai-nilai kerajaan Allah adalah sesuatu prinsip bahwa segala sesuatu diungkapkan di dalam kebenarannya. Diungkapkan di dalam Alkitabnya. Dan itu sudah dibukakan kepada kita. Sehingga itu bisa kita kerjakan. Menjadi bagian dalam pekerjaan kita. Sehingga itu kita bisa pakai untuk boleh memberkati dalam pekerjaan kita. Dan pekerjaan kita boleh jadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka daripada itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 berkata demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau pergi? Saudaraku yang dikasih Tuhan, nilai kerajaan Allah dalam pekerjaan. Seseorang itu akan mau bekerja dengan sekuat tenaga. Berbicara tentang sekuat tenaga adalah bagaimana dia melakukan secara totalitas pekerjaannya. Melakukan dengan terbaik dalam pekerjaannya. Sebagai menjadi bagian di dalam kehidupannya. Sehingga menjadi orang yang mempunyai excellent. Sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan orang yang mempunyai nilai-nilai kerajaan Allah. Maka daripada itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Berbicara tentang memberikan yang terbaik. Ini yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bahwa di saat kita melakukan sekuat tenaga, maka kita pasti akan mendapatkan sesuatu hal yang indah dan luar biasa. Dan nilai-nilai kerajaan Allah itu membawa sebuah apa? Pertimbangan, pengetahuan dan hikmat. Pertimbangan bagaimana kita bisa membedakan, menimbang dengan baik dalam setiap persoalan pekerjaan kita. Ini layak dilakukan atau tidak? Ini layak untuk dikerjakan atau tidak? Ini layak untuk diselesaikan atau tidak? Ini layak untuk diputuskan atau tidak? Di saat nilai-nilai kerajaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan boleh melihat bahwa pertimbangan itu akan ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa membedakan bahwa pekerjaan yang kita kerjakan adalah boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Bukan sesuatu pekerjaan untuk menipu. Bukan untuk pekerjaan untuk saling menjatuhkan. Bukan pekerjaan untuk saling menjadi lawan, menjadi musuh dan seterusnya. Tapi bagaimana pertimbangan itu boleh membawa sebuah kebaikan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya pertimbangan, tapi Tuhan memberkati sebuah pengetahuan dan hikmat di dalam kehidupan kita. Mengapa tidak, saudaraku? Karena kalau kita boleh melihat nilai kerajaan Allah itu membawa sebuah pengetahuan dalam kehidupan kita. Melalui pemikiran kita, melalui otak kita. Ya. Sehingga kita bisa menciptakan segala sesuatu untuk kreasi di dalam pekerjaan kita. Inovasi-inovasi baru yang disediakan Tuhan melalui pemikiran kita. Maka oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, nilai kerajaan Allah, yaitu kita boleh membuat segala sesuatu dengan totalitas. Tidak setengah-setengah, tidak sakarepe dewe. Ya kan? Kalau bahasa lebih kasarnya, ora sak penak udele dewe. Ya kan? Karena kita itu bekerja bukan untuk diri kita, tapi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya kan? Sehingga kalau kita boleh melihat bagaimana kisah daripada Yusuf. Yusuf ini punya nilai kerajaan Allah yang luar biasa. Yusuf ini syarat dengan sebuah apa yang menjadi harta melimpah di dalam kehidupannya pada saat dia ada di rumah Potifar. Tapi sesuatu yang luar biasa boleh terjadi di dalam kehidupan dia. Dia boleh menerima sebuah pertimbangan yang benar dengan keputusan yang benar. Di saat dia diajak tidur oleh istri Potifar, yang dia boleh katakan, ayo mas, lanjutkan mas. Tapi Yusuf dengan segera meninggalkannya. Dan itu menjadi sebuah pertimbangan keputusan bahwa saya harus hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah.
Maka saya yakin dan percaya, walaupun Yusuf harus masuk ke penjara, Yusuf harus masuk ke dalam penjara, tapi saya berkata kepada saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan tetap mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan bukan turun. Tuhan akan membawa kepada kita sebuah kemenangan, bukan menjadi pecundang. Maka daripada itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, milikilah nilai-nilai kerajaan Allah, supaya dalam setiap kehidupan kita boleh melihat bahwa kita boleh berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan yang ketiga, menuruti kehendaknya atau melakukan firman Tuhan. Ini sudah menjadi harga mati bagi kita. Sebagaimana anak-anak Tuhan. Bekerja melakukan kehendak Allah. Tuhan sudah bekerja selama 6 hari. Untuk menciptakan dunia ini dan segala isinya bahkan manusia. Tapi hari yang ke-7 dia berkata, aku akan memberkati semuanya itu. Dan menjadikan semuanya baik. Dan hari ini, apa yang sudah Tuhan kerjakan, kita menjadi tongkat estafetnya. Dan itu harus ditujukan kepada Kristus. Karena pekerjaan yang kita boleh dapati berasal daripada Kristus. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, menuruti kehendaknya dan melakukan firman menjadi harga mati di dalam pekerjaan kita. Ya. Maka daripada itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Imamat 25 ayat 18-19 berkata demikian. Demikianlah kau harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tengahmu dengan aman tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang menuruti kehendak Tuhan, menuruti ketetapan dan firman-Nya, berpegang kepada peraturannya. Ini menjadi harga mati untuk bagaimana kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang disediakan di dalam kehidupan kita. Di saat kita boleh hidup benar, Tuhan menyediakan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Sehingga di saat kita boleh menjadi sebuah bawahan dan kita punya atasan, kita melakukan apa yang menjadi pekerjaan atasan kita, maka atasan tidak akan segan-segan untuk memberkati kita. Betul? Dia nggak akan pernah katakan pelit di dalam kehidupan kita. Di saat dia boleh mendapati hambanya setia kepada talenta, 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Di saat tuannya datang dan mendapati hambanya bisa mengembangkan, dia berkata apa? Wow, sungguh luar biasa apa yang kau kerjakan. Maka 4 talenta atau 5 talenta yang aku berikan kepadamu, aku tambahkan lagi. Tapi barang siapa yang tidak setia kepada apa yang menjadi bagian untuk mengembangkan, melakukan yang terbaik, sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya, maka disitulah, hai engkau hamba yang tidak setia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menuruti kehendaknya dan melakukan firman. Maka kita akan diam dalam tanah dengan aman dan tentram. Sekalipun, sekali lagi, sekalipun apapun yang kita hadapi, krisis sekalipun, tantangan pergumulan dalam bisnis usaha sekalipun, Tuhan akan tetap berkarya di dalam pekerjaanmu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pekerjaan apapun yang kita kerjakan, landasi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata apa? Di luar Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan firman itu akan meneguhkan kita. Di saat sepi, malah bukan menyanyikan satu pujian. Sunyi sepi sendiri. Tidak, saudaraku. Langsung kita pujikan apa? Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Wow. Disitulah Tuhan akan berkarya dalam pekerjaanmu. Sehingga banyak kesaksian di jemaat ini sering berkata kepada saya, Pak, sering saya tanya, bagaimana bisnisnya? Ya begitu Pak, tapi saya bersyukur. Walaupun anginnya sepoi-sepoi, tapi masih tetap luar biasa. Biasanya anginnya apa? Anginnya itu angin lesus saudaraku,
berkat duang besar gitu ya. Tapi ini anginnya sepoi-sepoi Pak, jadi tulisan anggarannya ya sudah sepoi-sepoi juga Pak gitu ya. Tapi berkat Tuhan ada di situ. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya kita aman tentram dalam pekerjaan kita, turuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti apa saudaraku? Seperti hari-hari ini masa-masa pandemi. Jika saudara di luar jalan-jalan aman, saudara harus apa? Memakai masker, ya kan saudaraku ya. Supaya kita boleh aman ya. Beberapa waktu yang lalu di Alfamidi ini sering operasi masker saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi di saat itu banyak anak-anak muda yang tidak memakai masker. Dan akhirnya di situ saudaraku yang disuruh apa? Disuruh push up 15 kali, ya kan? Belum nanti nyapu jalanan dan seterusnya ya saudaraku. Tapi di saat kita boleh ingin hidup aman dan tentram dalam pekerjaan kita, landasi segala sesuatu dengan firman. Karena firman berkata, apapun segala rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan dalam kehidupan kita. Maka daripada itu saudaraku yang dikasih Tuhan, berbicara tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan dan firman-Nya. Itu berbicara tentang apa? Bagaimana kita harus membaca, merenungkan dan melakukan dan memegang kebenaran firman itu. Bagaimana kita memperlakukan Alkitab ini di dalam kehidupan kita. Apakah kita sering membacanya atau kita hanya sering membaca hanya satu kata, Alkitab, tanpa mengerti apa isinya. Maka daripada itu saudaraku yang dikasih Tuhan, jikalau kita boleh melihat ketetapan itu, kita pegang dalam kehidupan kita, hasilnya apa? Aman tentram, berbicara aman tentram, berbicara diberkati dan tidak akan mengalami kekurangan. Sekali lagi, berkat Tuhan bukan masalah uang. Berkat Tuhan, kesehatan, makanan, itu adalah berkat Tuhan. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, saya sungguh sangat bersyukur ya. Di mana sidang jemaat di tempat ini seringkali ya kan memberkati saya dengan makanan yang luar biasa, ya kan? Itu berkat Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya kan? Tiba-tiba datang masakan enak gitu ya. Tiba-tiba datang makanan enak dan kita bisa nikmati. Dan itu berkat Tuhan, saudaraku. Nah, oleh sebab itu turuti kehendaknya dan lakukan firman-Nya. Dan firman Tuhan berkata, apa saudaraku? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita boleh benar-benar menghidupi firman itu, maka kita akan dapat bisa berjalan. Kalau kita hidup dalam kegelapan, kita susah berjalan, maka kita butuh firman. Untuk supaya pikiran kita terang, hati kita terang, apapun yang terjadi sekeliling kita walaupun itu menawarkan kegelapan, tapi kita bisa terang, kita bisa tenang di dalam menghadapi segala sesuatu. Dan yang terakhir, untuk kita tetap bagaimana bekerja untuk kemuliaan Tuhan adalah tetap percaya dan bersyukur keadaan apapun. Katakan bersama-sama 1, 2, 3. Tetap percaya dan bersyukur keadaan apapun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu hal yang indah di dalam kehidupan kita. Tetap percaya dan bersyukur ini menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata di dalam kehidupan kita bersama, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berbicara tentang berdoa, ini membuat kita tetap percaya. Karena dengan doa yang kita ungkapkan, ada sesuatu kekuatan yang ajaib di luar kita yang mampu mengerjakan sebuah kebaikan di dalam kehidupan kita. Siapakah dia? Yesus Kristus. Maka daripada itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap percaya dengan tetap hidup berdoa. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini yang menjadi sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita. Maka daripada itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan hanya tetap berdoa dan tetap percaya,
Namun bersyukur akan membuat kita melihat Tuhan bahwa Dia akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apa yang kita akan bisa dapatkan di tengah-tengah kesulitan di saat kita mengandalkan diri sendiri? Mungkin kesimpulannya akan berbeda. Kesimpulannya mungkin akan mendatangkan sebuah tidak baikan dalam kehidupan kita. Mungkin kesakitan bagi tubuh fisik kita. Mungkin kesakitan bagi pikiran kita. Namun di saat kita bisa hidup dalam pengucapan syukur, sekelilingmu mengancam dirimu, engkau akan tetap tenang. Kenapa? Karena Tuhan ada di pihakmu. Kenapa? Karena Tuhan akan mendengar seruanmu. Karena apa? Karena Tuhan akan berkata bahwa aku akan menjadikan engkau menjadi pribadi yang akan menikmati janji-janji dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan. Sekalipun badai topan menghantammu, tapi engkau akan tetap tenang. Karena aku akan terus menggendongmu. Percayalah saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan sebuah kata menyerah. Jangan ada sebuah kata untuk putus asa di dalam mulut kita. Jangan putuskan di dalam hati dan pikiran kita. Ya sudahlah. Apalagi yang harus kita buat? Apalagi yang harus kita kerjakan? Tapi hari ini saya berkata, mengucap syukurlah menjadi sebuah kekuatan. Karena kita bisa melihat Tuhan bisa bekerja di balik setiap kesusahanmu, setiap tantanganmu dalam pekerjaanmu. Mungkin hari-hari ini kau boleh diperlakukan sebuah potongan intensif atau gaji berapa persen. Mungkin kalau diskon di mall banyak. Tapi hari-hari ini karena pandemi gaji kita didiskon, dipotong. Tapi saya berkata, sekalipun gajimu dipotong, tapi sekalipun gajimu tidak penuh, kau masih tetap bersyukur. Tuhan akan tetap berkarya di dalam kehidupanmu. Mencukupkan di dalam segala sesuatu. Dan malah Tuhan akan berkata, kau akan dilimpahkan berbagai kebajikan di dalam kehidupanmu. Percayalah, nikmatilah bersama dengan Tuhan. Tetap percaya dan bersyukur dalam keadaan apapun. Nama Tuhan dipermuliakan. Maka daripada itu, bagaimana bekerja untuk kemuliaan Tuhan? Melibatkan Tuhan dalam pekerjaan. Mulai kapan? Hari ini. Jangan libatkan sesuatu di luar Tuhan. Jangan libatkan perasaanmu. Jangan libatkan segala keegoisanmu. Ialah Tuhan yang akan berkarya di dalam kehidupanmu. Kedua, miliki nilai-nilai kerajaan Allah yang menciptakan pertimbangan, pengetahuan, bahkan hikmat boleh melimpah di dalam kehidupanmu. Sehingga kau bisa menciptakan inovasi-inovasi, terobosan-terobosan baru di dalam pekerjaanmu. Dan yang ketiga, menuruti kehendaknya dan melakukan firman menjadi harga mati sebagaimana anak-anak Tuhan. Maka hidupmu bukan hanya terbanting karena keadaan, tapi hidupmu akan diangkat untuk menerima janji-janji Tuhan. Dan yang keempat, kita boleh melihat bahwa tetap percaya dan bersyukur dalam keadaan apapun, itu yang Tuhan kehendaki. Maka pekerjaan apapun yang kau lakukan, baik hal yang terkecil maupun yang terbesar, baik hal yang terkecil yang sederhana sekalipun, janganlah engkau menyerah dalam keadaan segala sesuatu. Tapi tetaplah percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Kau masih bisa bekerja dengan segenap hatimu. Tuhan beserta kita. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus, jarang dan selalu
hanya tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia Bapa. Kau setia, Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Setia, Kau mulia, ku sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, ku sekarang. Ya Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia Bapa. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia Bapa. Kau setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kasih setianya kepadamu hari-hari ini. Mungkin saat-saat ini dalam pekerjaanmu menghadapi krisis dan berdampak dari apa yang menjadi bagian dalam kehidupanmu. Bahkan terkena dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Tapi saya boleh berkata, di saat kau bekerja untuk kemuliaan Tuhan, dengan hidup dengan sungguh-sungguh, untuk melibatkan Tuhan, terus menjunjung nilai-nilai kerajaan Allah dalam pertimbangan pengetahuan dan hikmat Tuhan, dalam setiap keputusan, bahkan tetap menjadi harga mati untuk terus menuruti kehendak dan melakukan firman. Dan dalam situasi apapun kau tetap percaya dan bersyukur. Tuhan tidak akan segan-segan untuk memberkati engkau, menyediakan kemurahan bagi hidupmu. Untuk hari ini, sampai selama-lamanya. Jikalau pada pagi hari ini ada Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengalami kesusahan, kesulitan, tantangan dalam kehidupanmu, baik dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Ini waktunya Tuhan akan menunjukkan kasih setianya kepadamu. Tuhan akan menunjukkan kemurahan bagimu untuk mengangkat kehidupanmu. Jikalau ada, angkat tanganmu dan bangkit berdirilah. Biarlah Tuhan yang akan menyelesaikan segala kehidupanmu. Bapa di surga, Engkau Allah yang senantiasa menilik di setiap hati anak-anak-Mu. Kalau boleh saat ini anak-anak-Mu mendapati sebuah kesulitan, tantangan, bahkan kesakitan, bahkan satu terdampak dari apa yang menjadi sebuah persoalan di sekitar anak-anak-Mu. Hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
sebagaimana Allah yang berdaulat, sebagaimana Allah yang punya segala sesuatu, sebagaimana Allah yang berkuasa. Hari ini Tuhan, kami boleh meminta tangan-Mu terulur di dalam kehidupan mereka, mengerjakan kebaikan, mengerjakan dan memberkati mukjizat. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberikan kekuatan baru, yang baik kekurangan dicukupkan, dan malah disediakan pelbagai kebajikan boleh terjadi atas kehidupan mereka. Hari ini Tuhan, kami berkata dengan iman kami, berkati mereka, berkati mereka. Hari ini mereka pulang akan membawa berkas-berkas Tuhan. Mereka tidak akan datang dengan kekhawatiran kembali di saat mereka boleh masuk di dalam rumahnya. Tapi mereka boleh mengembangkan iman, otot-otot iman di dalam hidup mereka. Aku yakin hari ini sakitku sudah disembuhkan. Aku yakin hari ini pekerjaanku diberkati. Aku yakin hari ini apapun yang aku kerjakan dibuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami klaim janji Tuhan tergenapi bagi anak-anak-Mu hari ini. Silakan duduk saudaraku yang dikasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk apa yang menjadi bagian dalam pergumulan bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati hamba-Mu Pendeta Sugiyarto dalam pelayanan. Bagi kami kenari, Tuhan pakai, berkati, urapi, dan hikmat-Mu menuntun dalam kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Sehingga dalam pelayanannya dibuatnya berhasil dan bahkan keluarganya diberkati Tuhan. Kami serahkan perjalanan pulang menuju Semarang. Tuhan Yesus yang menyertai, Tuhan Yesus yang memberkati. Dan apapun yang saat ini menjadi bagian dalam pelayanan tempat ini pun akan terus pakai hamba-Mu ini menjadi gembala sidang yang luar biasa. Yang terus menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami akan berikan. Kiranya tangan Tuhan akan terus memberkati setiap anak-anak-Mu yang boleh memberikan persembahan. Kami percaya bahwa lumbung-lumbung mereka dipenuhi dengan berkat Tuhan. Hidup mereka akan diberkati Tuhan dan bahkan pekerjaannya diberkati Tuhan. Apapun yang diberkati, dalam setiap apapun yang diberkati itu Tuhan akan disediakan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun sepekan minggu yang lalu. Ibu Ati Sugiyarti, Ibu Yohana Anggita Sari, Oktavian Hendrawan, Debbie Rahayu Ningsih, Elizabeth Kartika Sari, Bapak Hadi Wiono, Lisa Setiawati, Ibu Emma Oktisari, Ibu Endang, Andreas Gatot Widodo, Bapak Mika Eri Agung Nugroho, Bapak Edi Binartor, Rahel Rini, Rode Vira Rosa, Mardiasih, Bapak Sigit Purnomo, Ibu Naomi Poniam, Bapak Yohana Sutikno, Joy Elkinanti, Tabita Hanowati, Lydia Dwi Setiani. Kami berdoa berkat-Mu limpah atas hidupan mereka. Diberkati pekerjaan, bisnis, studi, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan melalui pertambahan usia yang ada, bila Tuhan Yesus yang memberkati mereka dalam segala hal. Sehingga mereka akan semakin bertumbuh dalam iman Tuhan, pengenalan akan Tuhan, dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota dan bangsa kami, berkati Tuhan. Situasi-situasi yang boleh terus mencekam di dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan akan bebaskan. Karena kami tahu Tuhan berdaulat atas segala apa yang ada di bumi ini. Dan kami ingin berdoa, kami memohon belas kasihan-Mu mengalir bagi kota dan bangsa kami. Semua dilepaskan, diberkati dalam setiap kehidupan semuanya. Dan apapun yang menjadi pemerintahan kami, hikmat Tuhan menuntun dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa apapun yang menjadi terobosan-terobosan yang mereka kerjakan, biarlah hikmat Tuhan menuntun mereka. Sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik kepada kota dan bangsa kami. Dari presiden, wakil presiden, semua jajarannya, para menteri dan semuanya. Baik wali kota, gubernur dan jajarannya sampai ke RT RW. Semua diberkati Tuhan. Melakukan semuanya dengan sukacita. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adalah Tuhan Yesus yang memberkati. Dan tiba saatnya kami akan boleh mengakhirkan ibadah ini. Untuk kami boleh mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Saudara Bapak Ibu, untuk bangkit berdiri. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Allah yang sudah memberkati kita. Haleluya, selamat besar. Berkati
besar perbuatan-Mu sungguh ajaib. Sebagaimana Allah yang besar akan terus memberkati di dalam kehidupan kami. Memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Memberkati dalam bisnis kami, pekerjaan kami, studi kami, dan apapun yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan akan buat berhasil. Dan biarlah tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa akan terus menggenapi dalam kehidupan kami. Dengan janji-janji Tuhan untuk menjadikan kami seorang pemenang dan bukan pecundang. Kepala dan bukan ekor. Terus naik dan bukan turun. Ajar hidup kami boleh hidup dalam kekudusan, kebenaran dan kesetiaan kepada firman-Mu. Sehingga boleh hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, sebentar kami akan boleh bersama-sama meninggalkan tempat ini. Bahkan dalam setiap apapun yang menjadi aktivitas kami, biarlah Tuhan Yesus yang akan terus berdaulat di dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami undur dari akan apa yang menjadi bagian ibadah kami merindukan berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami boleh mengarahkan hati kami dan mengangkat tangan kami untuk terima berkat yang daripada Tuhan, yaitu bahwasanya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Amin. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Mulai hari ini sampai Maranatha tiba kali yang kedua, menjemput kita dalam awan kemuliaan-Nya untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal dan mulia. Haleluya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi. Adanya bumi pujian Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan saat ini sedang Tuhan beserta kita. Salam saudara, firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saudara, mari kita melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Sampai bertemu dalam kebaktian yang akan datang. Dan berikut kita simak berita Gracia minggu ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Pemberkatan nikah. Jika tidak ada keberatan sah yang masuk, maka akan dilaksanakan pemberkatan nikah atas Krisma Eka Wahyu Nugraha dengan Natalia Deviana Widowati. Pada hari Sabtu, 24 Oktober 2020 jam 9 pagi oleh Pendeta Sugiarto di GKMI Sola Gracia. Ibadah offline Komisi Perempuan Magdalena, Selasa 20 Oktober 2020 jam 5 sore dengan tema Kecil Tapi Berdampak bersama Bapak Lukas Lukmana di GKMI Sola Gracia. Ibadah online Komisi Pemuda dan Remaja, Sabtu 24 Oktober 2020 jam 6 sore dengan tema Do What You Love, Love What You Do bersama Pendeta Sugiarto di channel YouTube Disciples of God GKMI Sola Gracia dan di Instagram @youth.disciples.
Ibadah online Komisi Anak Amazing Kids, Minggu 25 Oktober 2020 jam 10 pagi dengan tema Katakan yang Benar. Bersama Kak Sarah di channel YouTube GKMI Sola Gracia Semarang. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening berikut ini. Dan rekening diakonia. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara tunai dengan cara memasukkan persembahan langsung di kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara anggota Jemaat GKMI Sola Gracia yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan yang belum mendapat souvenir dari gereja, dapat mengambil di ruang bawah atau menghubungi Bapak Juan. Pelantikan pengurus komisi-komisi GKMI Sola Gracia Semarang periode 2020-2022. Jika tidak ada keberatan saya masuk, maka akan diadakan pelantikan pengurus komisi-komisi GKMI Sola Gracia pada hari Minggu 1 November 2020 dalam kebaktian 1 dan 3. Adapun nama-nama pengurus yang akan dilantik adalah sebagai berikut.
Berita duka, telah dipanggil Tuhan Bapak Matias Budi Santoso pada hari Minggu 11 Oktober 2020. Segenap majelis, hamba Tuhan, dan Gembala Sidang GKMI Sola Gracia turut berduka cita. Biarlah kasih dan penghiburan dari Tuhan senantiasa menyertai keluarga yang ditinggalkan. Dan berikut jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu depan.